baik, langsung saja ke soal nomor 1, yaitu 4 intensitas medan muatan. A. Muatan titik. Pada hukum Coulomb, gaya yang berlaku pada dua muatan yang berdekatan. Di sini kita misalkan dua muatan tersebut adalah Q1 dan Q2, maka akan terjadi gaya tarik menarik atau juga tolak menolak, sehingga didapatkan rumus F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat, dimana K di sini adalah konstanta. Nilai konstantanya adalah 1 per 4V epsilon 0. Sedangkan epsilon 0 itu sendiri memiliki nilai 8,854 dikali 10 pangkat min 12 F per M, atau 1 per 36V dikali 10 pangkat min 3 10 pangkat min 9 F per M. Dan jika nilai konstanta tersebut kita masukkan ke dalam rumus, maka rumusnya akan menjadi Q1 dikali Q2 per 4V dikali epsilon 0 dikali R kuadrat. Dan jika pada muatan titik tersebut kita masukkan dalam bentuk grafik, di mana pada grafiknya terdapat dua muatan, yaitu Q1 dan Q2. Di sini jarak dari titik pusatnya, nilai dari titik pusatnya adalah 0. Sedangkan jarak dari titik pusat ke Q1 itu diberi nama dengan R1. Begitupun dengan Q2 nya, jarak dari titik pusat ke Q2 nya diberi nama R2. Dan juga untuk jarak dari muatan 1 ke muatan 2 itu diberi nama dengan R12. Sedangkan untuk vektornya yaitu A12. Dan juga untuk gaya di Q1 itu diberi nama dengan F1, dan gaya di Q2 diberi nama F2. Dan pada dalam grafik ini dapat kita buat rumus F sama dengan Q1 dikali Q2 per 4V dikali epsilon 0 dikali R12 kuadrat dikali A12, dimana A12 di sini untuk mendapatkannya kita menggunakan rumus R12 per R12 dimutlak besar dari R12. Selanjutnya yaitu untuk mencari intensitas medan listrik pada muatan titik. Seperti sebagaimana rumus yang kita dapatkan tadi, di mana F sama dengan Q1 dikali Q2 per 4V dikali epsilon 0 dikali R12 besar dari R12 dikuadratkan dikali A12. Dan pada medan listrik
F-nya yaitu menjadi FT, itu F total sama dengan Q1 dikali QT, di mana QT di sini merupakan muatan kedua per 4V dikali epsilon 0 dikali RIT kuadrat dikali AIT. Dan rumus dari medan itu sendiri adalah E sama dengan FT per QT. Dan jika kita pindahkan QT-nya, maka terjadi FT per QT sama dengan Q1 per 4V epsilon 0 RIT kuadrat dikali AIT. Dan seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi, FT per QT tersebut adalah medan, yaitu E, sehingga E sama dengan Q1 per 4V epsilon 0 RIT kuadrat dikali AIT. Selanjutnya yang B yaitu muatan volume. Pada muatan volume, jika dihasilkan dari banyaknya muatan titik, maka terdapat pada suatu ruangan atau suatu bidang di mana jarak antar muatan titik itu rapat, maka akan dihasilkan volume yang kontinu. Jika kita masukkan dalam bentuk grafik X, Y, Z, di mana pada grafik tersebut terdapat banyak titik, dan jika dihubungkan titik-titik tersebut, maka memiliki volume yang bernilai kontinu, sehingga dapat dibuat rumus E sama dengan perjumlahan dari banyaknya perhubungan dari titik pada grafik tersebut. Di sini terdapat dua buah grafik, yaitu E1 ditambah E2 maupun seterusnya jika ada. Selanjutnya yaitu pada sebuah muatan yang kontinu dapat didefinisikan kerapatan muatan kerapatan muatan itu sama dengan rho V dengan satuan yaitu C per M kubik. Dan di sini kita misalkan dengan sebuah kubus. Di mana kita misalkan di sini adalah rho V, di sini V, dan untuk kerapatan di sini kita ambil di bagian ujung dengan nilai yaitu dengan simbol yaitu dV, sehingga didapatkan rumus delta Q sama dengan rho V dikali delta V. Selanjutnya rho V sama dengan limit delta V mendekati 0 dikali delta Q per delta V. Lalu dari rumus tersebut kita integralkan delta Q sama dengan rho V dikali dV dikali delta V untuk mendapatkan muatan total, sehingga terjadi rumus integral dq sama dengan integral dari rho V dikali delta V dV. Kemudian
Q sama dengan integral rho V dikali dV. Selanjutnya yaitu untuk mencari intensitas medan pada muatan volume, dimana kayak seperti rumus yang dijelaskan pada bagian muatan titik. Medan itu sendiri adalah Q per 4V epsilon 0 R kuadrat dikali AR sama dengan Q per 4V epsilon 0 dikali R dikurang R aksen dikali R dikurang R aksen per R dikurang R aksen. Dikarenakan di sini Q sama dengan integral rho V dV, maka nilai dari medannya yaitu rho V dikali dV per 4V dikali epsilon 0 R dikurang R aksen kuadrat dikali R dikurang R aksen. Selanjutnya yaitu untuk mencari integral dari dE. Maka integral rho V dV per 4V epsilon 0 dikali R dikurang R aksen kuadrat dikali R dikurang R aksen. Sehingga nilai dari intensitas medan tersebut menjadi integral rho V dV per 4V dikali epsilon 0 dikali R dikurang R aksen kuadrat dikali R dikurang R aksen. Selanjutnya itu yang C, muatan garis. Baik, pada muatan garis, jika diibaratkan muatan garis itu memanjang sepanjang sumbu Z dari minus tak hingga menuju tak hingga. Di sini kita perumpamakan dengan sebuah tabung. Titik pusat dari tabungnya itu membentuk sebuah grafik dengan membagi bagian tabungnya pas pada jari-jarinya, sehingga terdapat sebuah rumus DE sama dengan rho L dikali DL dikali R dikurang R aksen per 4V epsilon 0 dikali R dikurang R aksen pangkat 3. Karena pangkat 3 di sini digunakan karena kita umpamakan dalam bentuk sebuah tabung, dan tabung itu adalah sebuah bidang bangun volume, sehingga pangkatnya itu berubah menjadi pangkat 3. Jika R hanya memiliki jika R hanya memiliki komponen Y, AY sama dengan rho rho, sedangkan R aksen itu memiliki komponen Z, AZ
maka DE sama dengan rho L dikali DL dikali rho AP dikurang rho ARO dikurang ZAZ per 4V epsilon 0 dikali rho ARO ditambah ZAZ pangkat 3 sama dengan rho L dikali DZ aksen dikali rho ARO dikurang ZAZ Z aksen AZ per 4V dikali epsilon 0 dikali rho kuadrat ditambah Z aksen kuadrat pangkat 3/2. Selanjutnya D rho sama dengan rho L dikali rho DZ aksen per 4V epsilon 0 dikali rho kuadrat ditambah Z aksen kuadrat pangkat 3/2. Sebelumnya kenapa pada DE tadi pada pembagiannya berubah pangkat, itu dikarenakan kita umpamakan dengan sebuah segitiga di mana sisi miringnya adalah R. Di sini kita gunakan rumus Pythagoras di mana R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Di sini X dengan Y-nya kita ganti dengan rho kuadrat ditambah Z kuadrat, sehingga rho kuadrat ditambah Z kuadrat rho kuadrat ditambah Z kuadrat berubah menjadi pangkat setengah karena nilai rho P nya ada, maka perkalian Z itu sama dengan 0. Kita lanjutkan. Rho sama dengan integral dari minus tak hingga menuju tak hingga dikali rho L dikali rho DZ per 4V epsilon 0 dikali rho kuadrat ditambah Z aksen kuadrat pangkat 3/2 sama dengan rho L dikali 4V epsilon 0 dikali dalam kurung 1 per rho kuadrat dikali Z aksen per akar rho kuadrat ditambah Z kuadrat dari minus tak hingga menuju tak hingga. Selanjutnya yaitu muatan bidang. Muatan bidang memiliki terapan rho S, biasanya digunakan untuk pendekatan muatan pada konduktor atau saluran transmisi yang berbentuk strip atau kapasitor lempeng paralel. Muatan statis pada permukaan konduktor terletak pada permukaannya. Jadi untuk kerapatan muatan biasanya dikenal sebagai kerapatan muatan bidang. Untuk menurunkan persamaan medan bidang digunakan persamaan muatan garis, yaitu dq sama dengan rho S dikali dy aksen. Selanjutnya yaitu dE sama dengan dq per 2V epsilon 0 dikali F. Jadi dari rumus dasar yang dua ini dapat diturunkan rumus, yaitu dEx sama dengan
dq per 2V epsilon 0 R dikali cos theta, dimana cos theta ini didapatkan dari rumus Pythagoras, yaitu pada sisi miringnya DE alas DEX dan juga pada tingginya DEY, sehingga cos theta sama dengan DEX per DE. DEX sama dengan cos DE. Dan untuk mencari nilai cos theta tersebut, kita mendapatkan rumus, yaitu cos theta sama dengan x per akar dari x kuadrat tambah y kuadrat, dimana akar dari x kuadrat ditambah y kuadrat ini didapatkan dari rumus R, yaitu R sama dengan R dikurang R aksen sama dengan akar x kuadrat ditambah y kuadrat. Selanjutnya yaitu DEX sama dengan rho S dikali DY aksen cos theta per 2V epsilon akar x kuadrat ditambah y kuadrat. Akar x kuadrat dan ditambah y kuadrat ini bisa terjadi karena itu merupakan nilai dari R seperti yang kita cari tadi. Selanjutnya itu sama dengan rho S dikali DY aksen dikali X per 2V epsilon 0 dikali akar x kuadrat ditambah y kuadrat dikali akar dari x kuadrat ditambah y kuadrat, sehingga DE sama dengan rho S dikali DY aksen dikali X per 2V epsilon 0 dikali x kuadrat ditambah y kuadrat. Dan untuk mendapatkan nilai EX, kita integralkan yaitu EX sama dengan rho S per 2V epsilon 0 integral dari minus tak hingga menuju tak hingga dikali X DY aksen per X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan rho S per 2V epsilon 0 tan minus 1 Y aksen per X dari minus tak hingga menuju tak hingga, sehingga nilai EX sama dengan rho S per 2V epsilon 0. Oke, selanjutnya itu nomor 2. Yang A yaitu hukum Gauss menggunakan gambar 3.2. Di sini kita umpamakan dalam sebuah gambar
pada awan tersebut terdapat sebuah muatan yang kita beri nama simbol yaitu Q, dan juga terdapat sebuah sembarang permukaan tertutup di mana ini kita menamakan dengan rho. Nah, di sini pada gambar tersebut dapat kita lihat bahwa pada flux listrik yang menembus keluar pada sembarang permukaan tertutup sama dengan muatan total yang terkurung di dalam atau dilingkupi oleh permukaan tersebut. Dan pada penjelasan tersebut, pada dalam lingkungan tertutup ini diperlukan flux untuk menggeser sebuah sembarang permukaan tersebut, dimana pada awalnya itu dengan simbol ds normal dapat bergerak dengan simbol ds, dan pergerakan tersebut kita beri nama dengan delta S, sehingga dapat dibuat sebuah rumus yaitu delta flux sama dengan ds normal dikali delta S. Dan jika kita integralkan, maka kita harus mengintegralkan kedua belah ruas, sehingga integral delta flux sama dengan integral ds normal dikali delta S. Selanjutnya yaitu delta flux sama dengan integral ds dikali ds. Delta flux sama dengan integral flux sama dengan integral ds dikali ds sama dengan Q. Hal ini membuktikan bahwa sumber luar dari muatan itu menerima sebuah energi, dan beda potensial adalah usaha dari luar untuk memindahkan muatan dari satu ke titik yang lainnya. Dan juga dari rumus yang kita kerjakan tadi dapat kita simpulkan bahwa jumlah perpindahan flux dari sembarang permukaan tersebut sama dengan nilai muatan yang terdapat pada permukaan yang ada tadi. Oke, selanjutnya itu bagian B, penggunaan hukum Gauss pada muatan titik. Terdapat pada gambar 3.3. Di sini terdapat sebuah grafik di mana pada grafik tersebut terdapat sebuah muatan titik, dan akibat adanya flux, muatan titik tersebut bisa bergeser sehingga ini dapat disimbolkan dengan ds, sehingga untuk mencari fluxnya sama dengan integral ds dikali ds sama dengan integral Q per 4 V R kuadrat dikali AR, dimana ini merupakan rumus dari muatan titiknya dikali R kuadrat sin dq dikali d theta dikali AR, di mana R di sini sama dengan A. Selanjutnya integral S dikali Q
per 4V A kuadrat dikali AR dikali A kuadrat sin theta dikali D theta kali AR sama dengan integral S dikali Q 4V A kuadrat dikali A sin theta dikali D theta dikali D kali AR kali AR, sehingga flux sama dengan integral dari theta sama dengan 0 sampai theta sama dengan 2n dikali integral theta dari 0 menuju theta sama dengan 2n dikali Q per 4V sin theta dq kali d beta sama dengan integral beta sama dengan 0 menuju beta sama dengan 2V dikali Q per 4V dikali min cos theta, dimana theta dari 0 menuju theta sama dengan V dikali d theta sama dengan integral theta sama dengan 0 menuju theta sama dengan 2V dikali Q per 2V d theta. Flux sama dengan Q kali theta per 2V dari Q sama dengan 0 menuju Q sama dengan 2V, sehingga didapatkan fluxnya sama dengan Q. Oke, selanjutnya kita lanjutkan kepada nomor 2C, yaitu hukum garis pada permukaan simetris terdapat pada gambar 3.4 dan 3.5. Kita mulai dari gambar 3.4. Pada gambar 3.4 terdapat sebuah tabung pada suatu grafik di mana grafik tersebut membagi tengah terhadap jari-jari tabung tersebut. Dan juga pada tabung tersebut terdapat beberapa posisi, yaitu bagian tutup, alas, dan juga selimutnya, sehingga dapat kita cari muatannya sama dengan integral dari silinder dikali ds kali ds sama dengan integral selimut dikali ds kali ds ditambah integral dari atas dikali ds kali ds ditambah integral dari tutupnya, yaitu bagian alasnya, yaitu bawah, dikali ds kali ds sama dengan integral dari selimut dikali ds kali ds ditambah 0 ditambah 0, sehingga Q sama dengan ds dikali integral selimut ds sama dengan ds integral z sama dengan 0 menuju z sama dengan L dikali integral theta sama dengan 0 menuju theta sama dengan 2V dikali rho dikali d theta dikali dz
ds dikali integral z sama dengan 0 menuju z sama dengan L dikali rho theta dari theta sama dengan 0 menuju theta sama dengan 2V dikali dz sama dengan ds integral z sama dengan 0 menuju z sama dengan L 2V rho dz, sehingga Q sama dengan ds dikali 2V rho L, dimana ini merupakan rumus dari ds, sehingga ds sama dengan d rho sama dengan Q per 2V rho L, dimana rho L sama dengan Q per L, maka d rho sama dengan rho L per 2V rho, atau d sama dengan rho L per 2V rho kali A rho. Selanjutnya yaitu gambar 3.5, dimana pada gambar 3.5 masih sama, yaitu terdapat sebuah tabung dimana terdapat sebuah muatan di tengah-tengah tabung tersebut. Dimana terdapat sebuah muatan terkurung, yaitu total flux listrik yang menembus permukaan Gauss, dan juga terdapat muatan silinder, dimana itu merupakan total flux listrik yang menembus 2V rho L. Sehingga muatan pada silinder sama dengan flux yang tembus pada silinder garis selanjutnya, yaitu integral z sama dengan 0 menuju z sama dengan L dikali integral theta sama dengan 0 menuju theta sama dengan 2V kali rho s kali A dq kali dz sama dengan ds kali 2V kali rho L. Setelah disederhanakan, dapatlah rumus 2V AL rho S sama dengan ds 2V rho L, dimana di sini ds sama dengan A rho S per rho, dan juga d sama dengan rho A kali rho S per rho dikali A rho, dimana di sini rho besar dari A dan rho kecil dari B. Oke, selanjutnya bagian 2D yaitu penerapan hukum Gauss pada volume diferensial, terdapat pada gambar 3.6. Di sini kita terdapat sebuah gambar kubus di sebuah grafik, dimana
titik tengah dari sebuah kubus tersebut disimbolkan dengan D, dan D tersebut terdapat pada masing-masing sisi kubus, dan juga terdapat delta X, delta Y, dan delta Z yang merupakan simbol dari perpotongan kubus tersebut, sehingga D sama dengan D0 sama dengan DX0 dikali AX ditambah DY0 dikali AY ditambah DZ0 AZ, sehingga didapatkan muatan yaitu Q sama dengan integral S D kali DS sama dengan integral dari depan ditambah integral belakang ditambah integral seterusnya, baik itu bagian atas, alas, kiri dan kanan. Selanjutnya integral D DS sama dengan D dx per dx ditambah d dy per dy ditambah d dz per dz dikali delta x dikali delta y dikali delta z, dimana delta y dan delta sampai delta z ini merupakan merupakan rumus dari delta V. Sedangkan muatan yang terkurung dalam volume, muatan terkurung dapat dirumuskan menjadi delta V sama dengan D dx per dx ditambah D dy per dy ditambah D dz per dz dikali volume dari delta V nya. Selanjutnya itu 3B, soalnya itu medan potensial pada sebuah muatan titik terdapat pada gambar 4.3. Di sini terdapat sebuah gambar di mana gambar tersebut merupakan sebuah medan dengan E sama dengan ER kali AR, dan juga terdapat sebuah titik seperti tadi yang melintasi medannya. Tali ini akan ada pada daerah yang mempunyai potensial yang sama, sehingga dapat ditarik sebuah rumus yaitu VAB sama dengan integral minus integral A menuju B dikali E dikali DL sama dengan minus integral dari A menuju B dikali ER dikali AR dikali DR dikali AR sama dengan minus integral dari A menuju B dikali ER dikali DR sama dengan integral A menuju B dikali Q per 4 V epsilon 0 dikali dalam kurung 1 per RA dikurang 1 per RB sama dengan 0 sama dengan Q per 4 V epsilon 0 dikali 1 per RA. Selanjutnya yaitu V sama dengan
Q per 4 V epsilon 0. V sama dengan Q per 4 V epsilon 0 ditambah C I. Dan pada rumus terakhir ini dapat kita lihat bahwa sehingga V0 nya itu terdapat pada R yang lurus.